Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hadaratil kiram, para ustaz, para hujjaj, bil khusus guru kita Ustaz Kiai Haji Hashim Muhammad, para ustadz lainnya, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Jihad yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul melaksanakan kewajiban kita salat isya dan juga nanti kesunatan yang akan kita laksanakan, yaitu salat tarawih. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, salat tarawih ini salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya untuk kita, sekiranya kita ini bisa melaksanakan dan tidak mempersulit, tidak kita menyusahkan diri kita sendiri, maka ini sudah bagus dan sudah hasil kesunatannya. Karena kita tahu model-model orang kayak kita mah, kalau sholat taraweh panjang-panjang, besokannya pasti kapok. Saya sholat taraweh misalnya, entar saya mulai dari rakaat pertama sampai rakaat keempat saya baca Yasin. Kira-kira entar rakaat keempat pada bubar apa kagak ini? Ntar rakaat ke-5 sampai rakaat ke-8 saya baca Waqiah. Kalau surat-surat pilihan mah insya Allah saya hafal. Kalau emang boleh saya baca ini. Cuma yakin besok pada kapok. Besok gak bakal balik lagi. Besok pasti milih-milih. Nih imamnya siapa nih? Kira-kira kalau Ustadz Ano mah kagak dah. Kelamaan. Banyak urusan. Mana belum ngangetin sayur ke ibu-ibu, belum lagi makan tadi, belum madang. Tahu madang apa ya? Tadi baru makan kolak doang, belum madang, baru makan lontong. Kalau orang Indonesia mah kalau belum makan nasi mah belum makan. Walaupun lontong habis 7, tetap belum makan kalau belum makan nasi. Nah, dari sini maka orang tua kita dulu, guru-guru kita memilihkan pelaksanaan tarawih yang menurut kita ukurannya adalah yang sangat mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini sebuah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian ma tayassara minal Qur'an, Al-Qur'an yang sekiranya paling mudah untuk kalian. Ulama kita, guru-guru kita dulu memilihkan mulai dari rakaat pertama salat tarawih bacanya Alhaakumut Takatsur. Yang kedua rakaatnya Qulhu. Rakaat yang ketiga dan keempat artinya sholat berikutnya ini wal asri. Rakaat keduanya Qulhu lagi. Rakaat yang kelima dan yang keenam, rakaat kelimanya wailul. Begitu ya di sini ya. Wailul. Rakaat yang ketiganya, rakaat yang keenamnya Qulhu lagi. Ini mengikuti firman Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian Al-Qur'an yang sekiranya paling mudah untuk kalian. Selain itu hadirin, bacaan satu surat habis itu lebih bagus dibanding membaca sebagian ayat tapi tidak habis surat. Bacaan satu surat, saya ulangin lagi, bacaan satu surat sempurna habis itu lebih bagus dibanding membaca sebagian surat saja, sebagian ayat dari surat itu tapi tidak habis surat. Maka lebih bagus yang satu surat tapi sempurna habis. Ini guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita dulu memilihkan yang seperti ini formulanya. Dimulai dari Alhaakumut Takatsur, emang itu surat biasa buat hataman, mundur ke belakang sampai Tabbat. Dan rakaat keduanya pasti Qulhu.
Ini yang mengikuti tuntunan Al-Quran, bahwasannya kita diperbolehkan membaca Al-Quran yang sekiranya paling mudah untuk kita. Lain hal kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu punya wiridan. Kalau memang punya wiridan, kalau sholat taraweh malam pertama ini kira-kira 1 juz, dan memang termasuk min jumlatil huffaz, termasuk min jumlati hamalatil Quran, termasuk orang-orang yang hafal Quran lain. Kalau memang dia hafal Quran dan punya wiridan supaya nggak hilang itu hafalan, boleh kayak begitu. Tapi kalau hafalannya cuma kulhu sama lahakum mutakatsir, ya udah, lebih bagus 1 surat sempurna dan selesai, itu lebih bagus dibanding potongan-potongan ayat yang tidak sempurna. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah juga, dan juga oleh orang tua kita, kiai-kiai kita dulu. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, lagi-lagi kulhu. Rakaat kedua pasti apa, Pak? Pasti kulhu. Ini jamaah masjid sama imamnya main kulhu mulu nih. Dikit-dikit kulhu, dikit-dikit kulhu. Ntar tahlilan bacanya kulhu lagi. Tapi kulhu ini sebenarnya bukan surat sembarang surat. Ini adalah 1 surat yang merupakan surat ikhlas kedua. Karena ada 2 surat ikhlas. Ada 2 surat ikhlas disebut oleh Rasulullah sebagai ikhlasain. 2 surat ikhlas. Ikhlas yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa al-kafirun disebut sebagai ikhlas? Karena ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah kita. La a'budu ma ta'budun, saya nggak bakal nyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir. Yang pada nyembah berhala, saya nggak bakal sembahyang, nggak bakal sujud kepada berhala-berhala itu. Ini namanya memurnikan, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Al-kafirun disebut sebagai ikhlasul ibadah. Nah, al-ikhlas ini disebut sebagai ikhlasul tauhid, yaitu mengikhlaskan tauhid kita, mengesahkan tauhid kita. Dari ayat pertama kita sudah sebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir itu Allahu ahad adalah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Tunggal dalam sifatnya, dalam zat, dan juga dalam perbuatannya. Ini untuk memantapkan tauhid kita, supaya tauhid kita dengan membaca kulhu ini makin mantap, makin benar-benar kita makin mantap mengesahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini surat kulhu yang disebut sebagai surat ikhlas yang kedua. Selain itu Bapak Ibu, surat kulhu ini juga merupakan surat di mana keutamaan-keutamaannya sangat banyak diriwayatkan oleh para sahabat, dan sahabat dengar langsung diantara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong, bahwa Bapak udah tahu belum surat kulhu yang saya maksud? Ya, lo kan belum tahu ya. Ada berapa ayat Pak kira-kira kulhu itu? Ada berapa ayat? Mana? Kulhu ada berapa ayat kulhu kira-kira? Bu, ada berapa ayat kulhu itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? 4. Ada berapa kata? Hitung dah. Ada 15 kata. Ada 15 kata. Qul 1, huwa 2, dan seterusnya. Semuanya ada 15 kata. Kemudian ada 47 huruf. Ini ulama yang menghitung ini, ada 47 huruf. Ini adalah surat ikhlas yang kita kenal juga dengan surat kulhu. Surat ikhlas dan surat kulhu ini ada 4 ayat, 17 kata. Kata itu huwa 1 kata, lafaz jalalah atau Allah 1 kata, ahad 1 kata, ada 15 kata, dan ada 47 huruf. Rasulullah SAW menyebutkan, man qara'a surat al-ikhlasi marratan wahidatan u'tiya lahu minal ajri kamithli mi'ati syahidin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surat al-ikhlas, surat al-ikhlas 1 kali saja, maka u'tiya lahu minal ajri kamithli ajri mi'ati syahidin, akan diberikan ganjaran oleh Allah semisal dengan ganjaran atau pahala 100 orang yang mati syahid. Masya Allah, 1 kali kulhu itu sama dengan balasannya, pahalanya sama dengan ganjaran pahala orang 100 orang mati syahid. Kenapa demikian? Karena orang yang mati syahid
Asal dia berperang di jalan Allah, memerangi orang kafir, maka niat yang tahu cuma Allah. Boleh jadi orang itu memerangi orang kafir, tapi bukan karena Allah, tapi karena rampasan perang. Ada yang kayak begitu. Boleh jadi dia berperang di jalan Allah, melawan orang kafir, turun ke medan peperangan, tetapi bukan karena Allah, tapi karena dendam dengan musuhnya. Dulu pernah disakitin sama musuhnya. Jadi karena kebencian, bukan lillahi ta'ala. Nah, al-ikhlas justru di sini, al-ikhlas memantapkan keikhlasan kita bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita jadikan tempat bergantung. Allahus Samad. Allah adalah satu-satunya yang kita jadikan tempat bergantung kita. Kita nggak pernah menjadikan ibadah kita sebagai gantungan. Kita nggak pernah mengandalkan ibadah kita, nggak pernah mengandalkan ilmu kita, nggak pernah mengandalkan nasab kita, nggak pernah mengandalkan pengikut-pengikut kita. Hilang semuanya di situ saat kita hayati membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Nah, dari sini jelas bahwa al-ikhlas ini adalah ikhlasul tauhid, memurnikan keesaan kita, supaya tarawih kita, puasa kita, hidup dan mati kita semua lillahi rabbil alamin, semua hanya karena Allah. Ini yang namanya ikhlas, yang namanya mengikhlaskan atau memurnikan tauhid kita supaya mantap dalam hati kita. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau sudah mantap tauhidnya, maka insya Allah sholat meskipun itu ada kurang-kurangnya dikit, tapi karena udah ikhlas karena Allah, sholatnya bukan karena DKM, sholatnya bukan karena tetangga nggak enak, sholatnya bukan karena perkara-perkara atau hal-hal lain, maka karena sudah ikhlas, insya Allah kalau ada kurang-kurang dikit, itu akan Allah berikan ampunan. Amin. Ini artinya Allah tambal atau Allah tutupi kekurangan kita. Kenapa Allah tutupi? Karena dari awal kita sudah berusaha untuk ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas yang sering kita ulang-ulang. Surat Al-Ikhlas yang merupakan thuluthul Quran, sepertiganya Quran. Kalau kita baca dalam sholat tarawih itu kira-kira 10 kali, karena 10 salam, berarti kita udah hatam kurang lebih 3 kali hatam Quran. Ada yang sampai malam ke-9 hatam 3 kali Al-Quran. Ada ini orangnya yang baca kulhu udah hatam 3 kali Al-Quran. Karena kata Rasulullah, Al-Ikhlas thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Berarti 3 kali itu udah dapat 1 Quran hatam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk melaksanakan ibadah di sisa Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.